Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Imade Ardi Bayu Saputra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2274823181. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 7 dengan materi pencemaran air. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi semuanya. Berdiri. Ngaturang manjari umat. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Syukur ya, jadi semuanya dalam keadaan sehat. Ya, Bapak juga tidak lupa menyampaikan salam dan bahagia ya buat anak-anak Bapak yang hebat-hebat. Nah, anak-anak, sebelum lanjut kita pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya, untuk itu Bapak minta bantuannya kepada ketua kelas ya, Puri, untuk memimpin doa bersama pada pagi hari ini. Ya, untuk itu silakan Puri. Berdiri. Ngaturang puja Saraswati. Terima kasih ya, Puri sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Semuanya hadir, iya. Bagus sekali ya, jadi semuanya bisa hadir. Bapak harapkan kehadirannya ini tetap dipertahankan. Sebelum kita lanjut juga, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Hal ini dilakukan agar kita dapat meningkatkan apa? Rasa nasionalisme kita, ya. Untuk itu Bapak minta bantuannya kepada Putri ya untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Putri. Baik, terima kasih ya Putri sudah memimpin tadi ya menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, anak-anak, sebelum lanjut ya, Bapak juga tidak lupa mengecek lingkungan yang ada di sekitar kalian atau di sekitar. Bagaimana, sudah bersih anak-anak? Sudah. Ya. Jadi Bapak juga lihat di sini lingkungannya sudah bersih ya. Nah,
Bapak menyampaikan juga lingkungan yang bersih, ya itu akan dapat apa? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, anak-anak. Ya, jadi mohon tetap dijaga kebersihan lingkungannya, terutama di kelasnya. Ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Jadi kalian sudah semangat untuk belajar pada pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan masuk ke materi. Sebelumnya kalian masih ingat nggak materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Itu berkaitan dengan apa? Oke, pencemaran tanah. Iya, bagus sekali ya. Jadi kalian masih ingat belajar mengenai apa? Pencemaran air. Ya. Nah, di sini ada Bapak menayangkan beberapa gambar. Ya, coba kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan, dan juga ini Bapak mau menanyakan, pernah kalian mencuci pakaian misalkan di sungai? Pernah. Ada yang bilang tidak. Oke. Bisa dilanjutkan. Pernah juga kalian membuang limbah atau sampah misalnya ke sungai? Oh, ada yang pernah juga ya membuang sampah. Ada juga tadi yang bilang tidak. Oke, kira-kira nih apa yang terjadi atau apa dampak yang bisa ditimbulkan ketika kalian membuang limbah atau membuang sampah ke sungai? Ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silakan Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan membantu Bapak. Jadi sungai bisa tercemar. Sungai bisa tercemar. Oke, bagus sekali teman-teman. Nah, mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya apa dampak yang ditimbulkan. Ya, silakan Kaira. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaira. Jadi dampak yang dapat ditimbulkan yaitu ekosistem air dapat tercemar. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Kaira. Di sini apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, di depan sudah Bapak tayangkan gitu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian melalui kegiatan diskusi, ya, praktikum ataupun studi literasi, kalian akan mampu menganalisis apa? Pengaruh air jernih dan juga air tercemar bagi kondisi ikan gitu ya yang ada di sungai misalkan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah sama melalui kegiatan diskusi, studi literasi ataupun praktikum, kalian akan mampu menganalisis apa sih yang menjadi penyebab pencemaran air. Kemudian yang ketiga, kalian juga akan mampu menganalisis apa yang menjadi dampak yang ditimbulkan dari apa? Pencemaran air. Nah, kemudian yang keempat, melalui nanti kegiatan diskusi dan juga literasi, kalian akan mampu membuat apa? Laporan bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan pencemaran air. Ya. Kemudian yang kelima, itu adalah melalui kegiatan diskusi juga ataupun nanti dari studi literasi, kalian akan mampu mengomunikasikan ya atau mempresentasikan mengenai laporan yang sudah kalian buat. Ya, bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian apa yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Nah, Bapak berharap dari pembelajaran kita hari ini motivasi belajar kalian itu bisa meningkat, ya. Dan juga ada namanya kemampuan apa? Literasi sains, yang artinya nanti kalian akan mampu mengenali masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, mampu apa? Menyelidiki masalah-masalah. Kemudian apa sih kegiatan pembelajaran atau alur kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya seperti biasa, anak. Jadi nanti Bapak akan menayangkan apa? Video berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian akan apa? Mendiskusikannya di dalam kelompok. Ya, kelompoknya kita sudah buat atau bentuk sebelumnya. Kemudian
dari apa yang kalian diskusikan masalahnya, kalian akan menyelidikinya lewat apa? Praktikum. Ya, praktikum, kemudian kalian mendiskusikan pembahasan dari hasil praktikum yang sudah kalian peroleh nantinya. Kemudian kalian akan apa? Presentasi. Kemudian anak Bapak juga tidak lupa menyampaikan penilaian pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan. Ya, keterampilan kalian pada saat berdiskusi, keterampilan kalian pada saat melakukan praktikum atau penyelidikan. Ini adalah penilaian pengetahuan. Ada pengetahuan awal kalian lewat pretest nanti dan juga di akhir pembelajaran. Oke, silakan anak-anak konsentrasi untuk menyelesaikan pretestnya. Oke, bagaimana? Sudah semuanya? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ketuntasannya masih berapa? 50%. Ya, masih banyak ya, di bawah KKM anak-anak. Tapi tidak apa-apa anak-anak. Jadi kalian nanti melalui pembelajaran kita hari ini, Bapak harapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran ini ya. Kegiatan inti kita seperti biasa ya, menggunakan pembelajaran problem based learning ya. Di sini yang pertama adalah ya, kita akan orientasi pada masalah. Ya, di sini ada wacana ikan di kali daerah Garut gitu ya, mati mendadak. Ya. Nah, di sini Bapak memiliki video anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan video yang Bapak tayangkan. Oke, coba diperhatikan. Ribuan ikan di Sungai Opak mati mendadak. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian ikan, namun warga menduga matinya ikan karena keracunan limbah yang berasal dari kawasan pabrik tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar lokasi kejadian. Rabu pagi, warga desa Negulat sebagian ikan yang masih segar dikonsumsi warga, sedangkan yang mulai membusuk dibuang kembali ke sungai. Selamat Tes Coro melaporkan untuknya. Oke, sudah ya, karena kalian sudah mengamati, menanyakan apa yang tadi kalian amati dari video tersebut. Kira-kira ada yang bisa membantu? Ya, silakan Wahyu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya amati dalam video tersebut. Yaitu banyak ikan mati dikarenakan air di lingkungan sekitar tercemar. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, jadi tadi Wahyu menyampaikan apa yang dia amati itu adalah banyak ikan yang mati mendadak karena ada air yang tercemar. Ya, oke, bagus sekali. Kira ada yang lain lagi nggak? Yang apa yang bisa diamati dari video tadi? Ya, silakan. Sudah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gina Prada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Andi, yaitu yang saya amati dalam video tersebut, yaitu pembuangan limbah dari sebuah pabrik yang membuat biota di dalam air tersebut rusak. Sekian dan saya terima kasih. Ya, bagus sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian juga, gitu ya. Nah, selanjutnya anak, jadi berkaitan dengan permasalahan tadi, ya. Jadi di tahapan yang kedua ini itu kalian akan belajar atau berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya. Sudah terbentuk kan kelompoknya di sini anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan anak-anak. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah duduk semuanya di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, Kensa, Bapak minta bantuan
untuk membagikan LKPD di setiap kelompoknya. Silakan dibagi. Oke, sudah semuanya? Mendapatkan LKPD sudah? Sudah ya. Nah, anak-anak, di LKPD di dalamnya sudah berisi berkaitan dengan wacana, ya, berkaitan dengan banyak ikan mati mendadak, ya. Nah, untuk itu anak-anak kalian bisa diisi identitasnya, nama kelompoknya, ya. Untuk itu kalian bisa langsung mendiskusikan di kelompoknya masing-masing. Silakan anak. Sambil juga Bapak akan menilai sikap kalian pada saat diskusi dan juga keterampilan kalian pada saat diskusi. Ya, silakan anak. Ya, oke, silakan. Ada masalah? Tidak. Apa yang kalian ketahui? Mati mendadak. Iya. Oke. Terus apa yang kalian ketahui? Sudah ya? Semuanya sudah membuat rumusan masalahnya? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya, semua kelompok sudah membuat rumusan masalah dan juga hipotesisnya, langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya kita akan apa? Melakukan penyelidikan. Ya, semua alat dan bahan sudah dibawa kan? Sudah. Oke, kalau sudah kita akan siap melakukan praktikum. Perwakilan kelompoknya bisa mengambil alat dan bahan yang sudah ada di depan. Ya, baik anak-anak, sudah semuanya mengambil alat dan bahannya? Sudah. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan LKPD-nya, ya, bagaimana langkah kerjanya, ya, bagaimana langkah kerjanya. Di sini Bapak bawakan alat lagi satu sesuai alat dan bahannya, itu adalah namanya pH, meter, ya. Ini digunakan untuk mengukur pH air. Kemudian meneliti. Ikan, ikan. Iya, sudah. Dicatat pH-nya berapa? Kalian bisa lihat infaknya warnanya apa? Iya, nanti bisa ditambahkan. Ya, nanti dipasang. Ya. Wih, masuk ke warna merah ya. Ya, apa? Oke, tulis. Lagi satu. Yang profesional. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kalian bisa
Ya, data yang kalian sudah peroleh dari hasil praktikum atau penyelidikan. Kalian bisa membahasnya dan juga menjawab pertanyaan yang ada di belakangnya. Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi dan menjawab pertanyaannya. Kalau sudah selesai, nanti kita akan melanjutkan dengan presentasi. Ya. Bagaimana? Ada kendala? Tidak. Oke, bisa. Sudah. Mana? Sudah dilakukan ya. Oke, bagaimana? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, anak-anak, jadi kita akan melanjutkan tahapan berikutnya. Itu adalah menyajikan data hasil dari kalian diskusi dan juga praktikum tadi. Ya, untuk itu ada yang mau lebih dahulu untuk menyajikan atau mempresentasikan? Ya, baik, silakan. Kalau gitu Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Ya, bagi kelompok yang lainnya bisa memperhatikan dan bisa juga nanti melakukan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan. Rumusan masalah. Ada dua, yaitu apakah dengan adanya pencemaran pada air dapat berdampak pada ikan yang hidup di dalam sungai tersebut. Yang kedua, apakah ikan dapat bertahan di air yang tercemar limbah. Hipotesis. Yang pertama, air tercemar dapat membuat ikan mati dan dikarenakan di sini saya akan membacakan hasil pengamatan praktikum kami. Yang pertama, pH air di air yang pertama, yaitu pH-nya 6,5, warna air jernih. Di menit pertama ikan tersebut hidup, menit ke-6 tetap hidup dan sampai menit ke-12. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan sebelumnya, pengaruh pada gelas A, B, dan C. Yang pertama, gelas A dengan pH 6,5 dengan warna yang jernih dan ikan tersebut bertahan sampai akhir praktikum. Yang kedua yaitu B, pH-nya 6,4 dengan warna yang putih dan beracun yang membuat ikan mati pada menit ke-8. Yang ketiga Y, pH-nya 6,8 dengan warna yang keruh dan membuat ikan mati. Apakah ada di sini ada yang bertanya? Oke, silakan sekarang itu masuk ke sesi diskusi. Ya, sesi diskusi. Jadi bisa ditunjuk nanti siapa namanya atau kelompok yang lainnya dalam bertanya atau menunjukkan. Ya, silakan. Aira. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadeka Dara Prasita. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana kondisi insang pada ikan yang berada pada air tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila
jadi itu presentasi dari kelompok 1 ya, sudah sangat bagus sekali. Tadi juga sudah ada yang bertanya atau menanggapi dari apa yang disajikan oleh kelompok penyaji. Nah, untuk itu sekarang Bapak minta lagi satu presentasi ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok 4. Oke, silakan. Oke, beri tepuk tangan. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdi Bayu dan juga teman-teman karena sudah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi kami berasal dari kelompok 4 dan saya Putu Putriani. Di samping saya sudah ada Putu Alicia Prasetya Dewi dan juga terakhir sudah ada Kade Aka. Pada kesempatan hari ini kami akan membacakan hasil kerja kami, yang dimana untuk mengkoordinasikan peserta didik untuk belajar, yaitu informasi apa yang dapat diketahui dan apa yang perlu diketahui akan dibacakan oleh Alicia. Untuk Alicia, saya persilakan. Apa yang kalian ketahui? Yang pertama yaitu ribuan ikan berbagai jenis yang hidup di aliran sungai Bantul, Yogyakarta mati mendadak. Air tidak bisa digunakan sebagai fungsinya. Pencemaran air juga sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Jadi, agar tidak terjadinya pencemaran air, kita harus melakukan yang namanya pencegahan. Nah, cara mencegahnya yaitu yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, menanam pohon di lahan yang tersedia. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai ataupun sumber air lainnya. Dan yang terakhir, melakukan pembersihan air secara rutin. Baik, mungkin sekian dari kami. Jika ada yang bertanya atau memberikan pendapat, kami persilakan. Jawab ini. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Pemawan Yudhiyandra. Di sini saya akan bertanya suatu pertanyaan yang terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu apa saja dampak dan cara penanggulangan dari pencemaran air tersebut. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, untuk pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum lanjut, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, untuk airnya kami persilakan. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kade Aditya Swastari. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Mengapa ikan yang berada di dalam wadah yang berisi air deterjen bisa mati? Sekian, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Wahyu. Apa saja dampak dan cara penanggulangan pencemaran air? Dampak dari pencemaran air yaitu yang pertama, sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan kematian karena mengkonsumsi air yang sudah tercemar yang berisi racun. Dan juga selain itu, pencemaran air juga sangat berbahaya bagi lingkungan karena yaitu jawabannya karena deterjen itu mengandung zat kimia yang berbahaya bagi ikan ataupun makhluk hidup lainnya. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati, dan jika ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terakhir, kami tutup dengan kalimat santi. Sudah ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 4 ya, sudah sangat bagus sekali dan juga tadi sudah ada yang menanggapi ataupun ada yang bertanya. Baik anak, jadi tadi sudah kita melakukan sesi presentasi ya dari kelompok 1 dan juga kelompok 4. Nah, sekarang Bapak menjelaskan kembali apa yang sudah tadi disampaikan atau sudah kalian pelajari gitu ya dari praktikum atau diskusi. Nah, penyebabnya itu adalah bisa limbah pabrik, apalagi bisa limbah rumah tangga seperti deterjen ataupun yang lainnya, bisa juga dari limbah pertanian ya.
biasanya kan menggunakan zat kimia ya untuk misalkan membasmi hama gitu, menggunakan zat kimia itu juga bisa menyebabkan pencemaran air. Dampak dari pencemaran air itu yang pertama, gangguan kualitas dari lingkungan air itu sendiri, terganggu kualitasnya ya. Kemudian bisa juga gangguan apa? Kesehatan. Ya, bisa gatal-gatal ataupun penyakit kulit lainnya. Bisa juga pembekakan hayati ya, berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup di dalam air. Gimana upayanya, anak? Jadi upayanya itu bisa menggunakan apa? Pembuatan kolam stabilisasi. Ya. Jadi ada juga yang namanya IPAL gitu ya, instalasi pengolahan air limbah. Jadi sebelum dibuang ke sungai ataupun ke lautan gitu, bisa kalian diolah terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, jadi Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah diajarkan. Kalian bisa membuat apa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan. Wahyu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Priadana. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita semua pelajari pada hari ini, yaitu air yang tercemar sangatlah berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup sekitar yang hidup di sekitar air yang tercemar. Dampak air tercemar mempunyai dampak buruk bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Berikut dampak buruk bagi lingkungan, yaitu bisa membuat pemandangan lingkungan tersebut menjadi tidak bagus. Dampak buruk bagi makhluk hidup yang hidup di sekitar air yang tercemar tersebut adalah jika air tersebut diminum atau dikonsumsi, maka yang mengonsumsi tersebut bisa menyebabkan keracunan dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Dan juga cara penanggulangan. Ada cara penanggulangan agar air tidak tercemar, antara lain tidak membuang limbah pabrik atau sampah ke sungai maupun ke laut. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, saya tolong kalian maafkan. Sekian kesimpulan dari saya tutup dengan para pesanti. Oke, tepuk tangan buat. Bagus sekali. Jadi semuanya sudah menyampaikan tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk itu kita akan melanjutkan anak-anak. Nah, setelah tadi kalian melakukan atau menyampaikan kesimpulan, nah tadi kan kita di awal sudah ada yang namanya pretest, kan gitu ya. Nah, di awal sekarang kita masuk ke post test. Nah, oke, silakan mulai mengerjakan anak-anak. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah kita bisa lihat hasilnya, Nak. Nah, hasilnya itu. Oke, peringkat pertama ada Winnie ada. Ya, oke, teman-teman. Lebih dari KKM dan juga sudah memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Ya, oke. Kita sudah melakukan post test ya, dan juga nilainya sudah mencapai lebih dari KKM ya, dan juga mencapai 92%
Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya kegiatan refleksi. Ya, refleksi di sini adalah Bapak ingin mengetahui ya bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, apakah senang atau yang lainnya? Terus apa kendalanya ataupun bagaimana cara kalian belajar hari ini? Ya, nah di sini Bapak akan menggunakan smartphone lagi ya, yaitu menggunakan HP. Jadi Bapak kirimkan link Padletnya. Apa hal-hal yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalahnya ya? Kemudian bagaimana perasaannya? Kalian bisa isi anak-anak di link Padlet. Ya, tinggal diketikkan perasaan kalian bagaimana, usaha kalian dalam belajar bagaimana, itu bisa diisi. Boleh diisi nama, boleh juga tidak. Di sana dengan cara berdiskusi, oke, bagus sekali. Ada yang menyampaikan, menyelesaikan dengan cara yang dengan cara berdiskusi atau praktikum, ada juga. Saya sangat merasa senang karena bisa mengerti banyak hal, ya, bisa ditambahkan. Nah, itu adalah cara Bapak melakukan refleksi dengan menggunakan link Padlet. Sangat senang saya berusaha agar bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana kegiatan paling menantang? Oh, dia kegiatannya seru. Bagus sekali ya. Jadi itu adalah kegiatan refleksi yang Bapak lakukan ya, yang kalian juga sampaikan. Oke, sudah ya, sudah semuanya. Oke, sudah semuanya mengisi tadi Padletnya? Sudah. Oke, kalau sudah Bapak lanjutkan. Nah, karena tadi sudah menyimpulkan, kemudian ada post test dan juga ada tadi kegiatan refleksi. Sekarang Bapak sampaikan juga mengenai penugasan anak-anak di rumah, biar lebih memahami mengenai pencemaran air ya. Penugasannya adalah kalian nanti bisa membuat laporan mengenai penyelesaian masalah terkait pencemaran air yang ada di sekitar lingkungan kalian di rumah. Ya, di masyarakat boleh kalian buat laporannya. Ingat, ini adalah materi terakhir di materi pencemaran lingkungan. Pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Sudah jelas mengenai tugasnya, anak? Sudah. Oke. Kalau sudah, jadi Bapak ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Untuk penutup hari ini ya, kalau tadi kita mengawalinya dengan doa ya, sekarang kita juga tutup dengan doa ya. Untuk itu Bapak minta bantuan sekali lagi kepada ketua kelas ya, Puri, untuk memimpin doa bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu silakan Puri. Berdiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, jadi sampai di sini pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak sekali lagi ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, untuk itu bisa ditutup dengan para musafir. Silakan. Berdiri. Ngaturan para sandi. Oke, selamat siang anak.